Hai guys, jadi hari ini aku mau tanya-tanya sama pekerja informal yang ada di sekitar aku. Apakah mereka tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan dan mereka belum udah terregister belum sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi aku kayak mau edukasi mereka tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ikutin aku yuk. Halo Bapak Ibu, permisi. Perkenalkan aku Emanuela Stefani, mahasiswa magang di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya aku boleh tanya nggak nama Ibu siapa? Ibu Natalia. Dengan Ibu Natalia. Ibu Natalia sebelumnya udah tahu nggak tentang BPJS Ketenagakerjaan atau udah pernah dengar tentang BPJS Ketenagakerjaan? Sudah. Terdaftar nggak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Tenaga Kerja tidak terdaftar, tapi BPJS Kesehatan terdaftar. Boleh nggak aku minta waktu Ibu sebentar untuk jelasin tentang BPJS Ketenagakerjaan? Jelasin tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada Ibu. Ya, oke. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya untuk pekerja kantoran saja, bisa juga untuk pekerja informal seperti Ibu sekarang pedagang. Nah, pekerja informal itu dia dapat mengklaim manfaat berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sifatnya jaminan kecelakaan kerja ini misalnya Ibu lagi memasak, jauh-jauh misalnya kompornya meledak. Ketika itu kan Ibu tidak bisa bekerja atau sakit sehingga tidak bisa berdagang. Jadi itu bisa diklaim santunannya. Kemudian juga melindungi Ibu ketika Ibu berangkat dari rumah misalnya ke tempat Ibu berdagang. Juga kalau untuk jaminan kematian itu ada biaya uang santunan kematiannya, biaya pemakaman sama biaya beasiswa anak. Dua anak yang akan ditanggung. Untuk jaminan hari tua juga itu adalah seperti tabungan masa tua Ibu ketika Ibu sudah tidak bisa lagi produktif bekerja. Iurannya juga tidak akan tetap diam, cuman akan berkembang dia menjadi kayak saldo pengembangan yang seperti investasi Ibu. Dengan penjelasan saya tentang BPJS Ketenagakerjaan, adakah yang mau Ibu tanyakan tentang BPJS Ketenagakerjaan? Ya, misalnya berapa iurannya itu setiap bulan kalau ketenaga kerjaan tadi? Iuran BPJS Ketenagakerjaan itu tergantung gaji yang berdaftarkan. Paling misalnya gajinya 1 juta, itu paling 1 juta itu dia kalau dia JKK dan JKM itu 16.800. Kalau dia include JHT-nya dia 36.800. Jadi dia mengikuti besar gaji yang Ibu daftarkan pertama sekali. Oh, gitu ya. Oh, misalnya seperti Bibi kan BPJS Kesehatan. Ya, Bi. Misalnya seperti tadi dibilang ikut BPJS Ketenagakerjaan, misalnya apabila Bibi naik kereta jatuh, gitu kan? Diklaim BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan apa nggak diapain juga? Diklaim, cuman bedanya kan kalau BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan kerja. Jadi kalau misalnya Bibi kecelakaannya karena misalnya Bibi mau berangkat kerja, misalnya Bibi nih mau ke pasar, tapi itu tujuannya mau berdagang ke pasar gitu, atau Bibi mau dari rumah berangkat ke sini gitu kan, mau kerja, mau jualan di sini, itu diklaim kalau kecelakaannya alasannya ingin pergi ke kantor, dari mulai Bibi berangkat dan Bibi pulang lagi nanti ke rumah gitu, Bi. Oh, jadi itu nggak maksudnya nggak apa nanti dengan BPJS Kesehatan Bibi? Nggak masalah, Bi. Kalau ikut BPJS Kesehatan bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan juga. Oh, itu juga. Jadi kalau misalnya BPJS Kesehatan kan hanya karena kita iuran kan tiap bulan. Kalau misalnya nanti kita klaim ke tenaga kerja ini gimana itu? Karena udah ada BPJS Kesehatan. Itu uang dikasihnya apa gimana itu? Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu didaftarkan lagi, Bibi sebagai peserta baru lagi. Kayak asuransi lah dia, jadi kayak Bibi jadi peserta baru lagi, bayar iuran lagi, dan itu bisa diklaim sewaktu-waktu. Ketika Bibi misalnya mau klaim, udah merasa cukup nih mau klaim bisa, Bi. Oh gitu. Ya, Bi. Oh iya. Ya udah jelas. Terima kasih banyak ya Ibu sudah bersedia diwawancarai. Betul. Halo Kak, lagi ngapain ya kira-kira Kak? Ini lagi ada kerjain Kak. Ada apa ya? Gini Kak, aku Emanuela Stefani, mahasiswa magang di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya Kak? Oh, nama aku Raya. Oh, Rai. Kalau boleh tahu pekerjaan Kak Rai apa ya Kak? Freelancer Kak.
Cocok sih Kak sama ada nih dari BPJS Ketenagakerjaan namanya di bagian bukan penerima upah. Jadi tuh aku mau jelasin tentang segmen bukan penerima upah kepada Kak Rai. Kak Rai berkenan nggak kalau aku jelasin? Oh boleh, menarik. Jadi Kak di BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang bukan hanya terkhusus untuk penerima upah aja Kak. Sekarang udah bisa untuk bukan penerima upah seperti Kak Rai nih, freelancer, project online. Nah, apa nih manfaat yang didapatkan? Perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jadi kalau Kak Rai misalnya nih dari rumah nih berangkat nih mau kerja, walaupun Kak Rai freelancer tetap bisa cover perlindungannya. Terus kalau kematian Kak Rai dapat santunan biaya pemakaman, dapat juga kepada ahli waris Kak Rai nantinya. Terus kalau hari tua Kak Rai nabung sekarang semacam investasi. Dia jadi saldo yang Kak Rai tanamkan, iuran yang Kak Rai bayarkan per bulan itu akan dikembangkan terus menerus. Jadi nggak cuma diam saldonya Kak Rai. Kira-kira Kak Rai tertarik nggak daftar BPJS Ketenagakerjaan? Atau ada pertanyaan nggak seputar BPJS Ketenagakerjaan? Saya nggak tertarik sih ya Kak sama program ini. Kalau boleh tahu untuk daftar ke programnya gimana ya Kak? Untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan itu gampang sih sekarang Kak Rai. Kak Rai bisa lewat aplikasi JMO. Kalau Kak Rai pakai iPhone atau produk Apple itu bisa download di App Store. Kalau lewat Android itu ada tersedia di Play Store. Kak Rai cukup masukkan nik Kak Rai aja nanti di JMO-nya, tinggal klik terus langsung daftar deh Kak Rai sebagai peserta. Itu gampang ya Kak? Iya, mudah banget Kak Rai. Masih ada pertanyaan lagi nggak Kak Rai kira-kira? Mungkin itu aja sih Kak. Makasih banyak ya Kak Rai atas waktunya. Mau kemana bang? Abang dari mana? Duduk. Oh kalau boleh tahu abang namanya siapa ya bang? Nama saya Daniel Surangkir. Ya. Oh Abang Daniel. Iya, Bang Daniel kalau boleh tahu pekerjaannya saat ini apa ya Bang Daniel? Saat ini saya sedang menarik Gojek. Narik Gojek. Tapi rapi amat bang narik Gojeknya bang. Sekalian kuliah ya bang? Iya, sekalian kuliah. Oh berarti sekalian kuliah sambil kerja gitu ya bang. Nah bang tahu nggak kalau driver ojek online itu sebenarnya bisa loh bang dapat perlindungan jam sostek. Oh bisa gak? Iya bang, melalui BPJS Ketenagakerjaan bang. Abang mau lagi senggang nggak kalau aku jelasin tentang BPJS Ketenagakerjaan? Boleh gak? Boleh. Jadi bang BPJS Ketenagakerjaan itu membuka segmen untuk bukan penerima upah seperti abang nih driver ojek online. Walaupun abang mahasiswa, tapi kan statusnya tetap bekerja nih bang. Jadi bisa sambil dapat juga di jam sosteknya. Misalnya kan kalau kerja ini jalanan kan hujan nih bang, licin nih kan bang. Bisa aja abang waktu di jalan kecelakaan, jatuh atau segala macam. Biaya perobatannya bisa ditanggung kalau abang ikut BPJS Ketenagakerjaan. Itu di jaminan kecelakaan kerja bang. Kemudian ada juga jaminan kematian dan jaminan hari tua bang. Di jaminan kematian abang kalau meninggal dunia nanti ahli waris abang dapat santunan. Kalau abang punya anak dapat beasiswanya. Kalau di jaminan hari tua saldo yang abang daftarkan itu dikembangkan menjadi dana investasi bang. Jadi abang punya tabungan di hari tua abang nantinya gitu bang. Atau sewaktu-waktu abang perlu dana bisa jadi dana darurat abang jaminan hari tua itu bang. Oh bisa. Iya bang. Kira-kira abang tertarik nggak untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan gitu bang? Harus sih kak. Tapi untuk melalui prosedurnya seperti apa tuh? Kita bisa lewat aplikasi JMO bang. Nah, jadi abang cukup download di Play Store atau App Store. Tinggal isi nik abang, sesuaikan data diri abang, langsung terdaftar sebagai peserta bang. Oke kak. Masih ada pertanyaan lagi nggak bang seputar BPJS bang? Harus sih kak. Bingung di yang tadi aja. Makasih banyak ya bang atas waktunya. BPJS hari ini aku udah tanya 3 orang nih. Mereka merasa program BPJS Ketenagakerjaan itu cukup bermanfaat dan mereka tertarik untuk mendaftar. Kalau kamu juga ikut tertarik untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, buruan ya. Join di BPJS Ketenagakerjaan. Download lewat CMO. Bye bye, sampai jumpa di video edukatif lainnya.